Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan membahas Tokyo Revengers chapter 217. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Let's go! これで無敵のマイキーをこの手でぶっ殺せるからな。前みたいにひよんじゃねえぞてめえら。俺は幼いみたいに甘くねえからよ。逃げたら追い込みかけて歯全部なくなるまでボコるかんだ。ちょっとこたんちょっとこたんちょっとこたん乗ったー。 Pada awalan Tokyo Revengers chapter 217, kita akan diperlihatkan Kawalagi Senju yang mati di masa depan. Saat mau mati, Senju mengatakan jika dirinya sudah menepati janjinya untuk melindungi Takemichi. Selanjutnya, Takemichi pergi bersama Daraken. Saat di tengah perjalanan menuju ke rumah Daraken, Takemichi tiba-tiba merenung memikirkan nasib Kawalagi Senju yang terbunuh di masa depan untuk melindunginya. Saat melihat Takemichi yang merenung di tengah jalan, Daraken kemudian memanggil Takemichi. Untuk saat ini, Takemichi mempunyai banyak hal yang tidak diketahui dalam pikirannya. Mungkin saja itu karena kematian Kawalagi Senju di masa depan. Akhirnya, Takemichi dan Daraken sampai ke rumah Daraken. Saat sampai, Takemichi terlihat kagum melihat bangunan besar yang ada di hadapannya. Ternyata, selama 2 tahun ini, tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan saat ini semuanya masih sama waktu Takemichi pergi ke sini dulu. Sesampainya di dalam, Daraken dan Takemichi langsung berniat menuju ke kamar Daraken yang berada di lantai 4. Daraken mengatakan, selain bengkel motornya, tempat ini adalah satu-satunya tempat yang bisa Daraken sebut rumah dan menjadi tempat untuk pulang. Namun saat Takemichi memencet tombol lift, tiba-tiba saja Takemichi terkejut karena mampu melihat sekilas masa depan saat bersama Kawalagi Senju. Di sekilas masa depan, Takemichi melihat darah yang banyak di kedua tangannya dan perutnya. Tentu saja, dengan keadaan yang dialami Takemichi ini, Takemichi terkejut dan panik dengan apa yang terjadi. Berlanjut ke cerita, awalnya Takemichi tidak percaya dengan hal yang terjadi padanya. Apakah yang Takemichi lihat ini adalah kenyataan atau halusinasinya saja? Melihat Takemichi yang terkejut, Daraken keheranan dan bertanya. Tapi Takemichi tidak mau menceritakan kepada Daraken mengenai apa yang dia alami. Selanjutnya, Takemichi dan Daraken pun tiba di lantai 4, yang dimana di lantai keempat itu ada kamar Daraken. Daraken kemudian mengenalkan ayahnya kepada Takemichi. Tapi ingat, dia itu bukan ayah kandungnya Daraken. Orang itulah yang merawat dan membesarkan Daraken serta orang yang berada di sini saat masih kecil. Dengan begitu, Takemichi menyapa orang yang dianggap ayah oleh Daraken dengan hormat, lalu memperkenalkan dirinya. Takemichi mengatakan kalau sebelumnya dia sudah pernah ke sini. Setelah itu, Takemichi dan Daraken menuju ke kamarnya Daraken. Saat menuju ke kamar Daraken, muncul wanita cantik dan seksi menyambut kepulangan Daraken. Salah satu dari mereka meminta Daraken datang ke kamarnya untuk bercerita. Mereka bertiga adalah saudara Daraken. Takemichi teringat dengan sosok saudara Daraken yang lain. Beberapa tahun yang lalu, saat Daraken mengajak Takemichi ke rumahnya, salah satu saudaranya Daraken mengira kalau Takemichi adalah pelanggan yang harus dipuaskan. Awalnya, Takemichi merasa senang dan mengira kalau ini adalah surprise dari Daraken untuknya. Namun, Takemichi tiba-tiba sedih saat Daraken memberitahu saudaranya kalau Takemichi adalah temannya, bukan seorang pelanggan. Takemichi dan Daraken akhirnya sampai. Ketika di dalam, Takemichi kagum saat masuk ke dalam kamar Daraken. Kali ini, kamar Daraken terlihat lebih luas. Daraken menjelaskan kalau dirinya jarang pulang dan tidur di sini karena menghabiskan waktunya di bengkel bersama dengan Inui.
Orang-orang di sini kemudian menjadikan kamar Draken sebagai gudang untuk menyimpan peralatan-peralatan, mulai dari sabun, body lotion, handuk, dan yang lainnya. Saat melihat kamar tersebut, pandangan Takemichi tiba-tiba tertuju pada salah satu sisi kamarnya Draken. Draken ternyata membuat mading yang berisikan foto kenangan bersama teman-temannya saat di Gen Tokyo Manji dulu. Saat melihatnya, Takemichi mengatakan jika dirinya juga punya foto seperti ini di kamarnya. Di antara seluruh foto-foto anggota Toman, ada satu foto yang menarik perhatiannya, yaitu fotonya Emma. Takemichi terlihat sedih ketika mengingat apa yang telah terjadi dengan Emma. Andai saja Takemichi sudah bisa menggunakan kekuatannya untuk melihat sekilas masa depan, sudah pasti Emma akan selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kisaki. Draken mengatakan jika selama ini dirinya terus memimpikan Emma. Dalam mimpinya, Emma menyuruh Draken untuk menyelamatkan Takemichi. Dalam mimpinya, Emma menyuruh Draken untuk menyelamatkan Maiki dan menitipkan Maiki ke Draken. Ternyata karena itulah Draken menguasai Maiki. Takemichi berpikir kalau inilah alasan Draken bergabung dengan geng Brahman. Draken kemudian bertanya ke Takemichi mengenai masa depan. Draken meminta Takemichi untuk menjelaskan hal yang terjadi di masa depan. Takemichi mulai menjelaskan semuanya dari awal. Setelah berhasil mengalahkan Tenjiku, anggota Gen Tokyo Manji di masa depan bisa hidup bahagia dengan mimpinya masing-masing yang sudah tercapai. Takemichi menceritakan mengenai pernikahan Pachin, di mana semua temannya datang ke pernikahan tersebut, kecuali Maiki. Setelah mendengar hal tersebut, Draken tampak biasa-biasa saja. Sepertinya, Draken sudah tahu mengenai penyakit mental Maiki. Lalu Draken bercerita, setelah Toman dibubarkan, Draken, Mitsuya, Chifuyu, Peian, dan Miki kembali bertemu di kuil. Namun, kali ini mereka bertemu bukan untuk saling bertukar cerita, tapi saling bertarung. Maiki dengan susah payah berhasil mengalahkan mantan petinggi Gen Tokyo Manji. Akibat dari pertarungan ini, seluruh mantan petinggi Tokyo Manji membenci Maiki. Hanya Draken saja yang sadar jika Maiki sengaja melakukan hal tersebut agar semua teman-temannya tidak mau terlibat dengan dirinya lagi. Dan demi janjinya kepada Takemichi untuk melindungi semuanya di masa depan, Maiki mengorbankan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Draken memutuskan untuk bertarung sendiri tanpa melibatkan teman-temannya di Gen Tokyo Manji lagi. Draken mengatakan ternyata kali ini kita sama-sama gagal untuk menyelamatkan Maiki. Tapi kali ini akan berbeda, karena Takemichi sudah bergabung dengan geng Brahman. Di akhir chapter, Takemichi melihat sekilas masa depan lagi. Saat Takemichi berjalan keluar, salah satu saudara Draken menumpahkan jus tomat ke baju Takemichi. Dengan melihat ini, Draken tertawa melihat Takemichi karena bajunya terlihat seperti darah. Mendengar hal tersebut, Takemichi sadar ternyata bayangan yang dia lihat tadi ternyata bukan sebuah halusinasi, tapi gambaran yang akan terjadi di masa depan. Ada beberapa kesimpulan yang menarik pada chapter kali ini. Yang pertama, Kawaragi Senju mati di masa depan karena melindungi Takemichi. Nomor 2, ayah angkat Draken persis dengan salah satu eksekutif geng Bonten. Atau apakah eksekutif geng Bonten tersebut benar-benar ayahnya Draken? 3, Maiki bertarung dengan petinggi Toman. 4, saat Maiki melawan petinggi Toman, Maiki bersusah payah menghadapi mereka. Ini membuktikan jika petinggi Toman sangatlah kuat. 5, kekuatan melihat sekilas masa depan milik Takemichi bukan halusinasi, melainkan kenyataan. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revengers chapter 217. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi saat video terbaru sudah muncul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.